Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul qorobati utawi iku mertelake hake kerabat. Pasal yang selanjutnya menjelaskan tentang hak-haknya kerabat. Kewajiban kita kepada kerabat kita. Aqrabul insani utawi piro-piro kerabate menungso. Hum yo akorib iku dawu rahimihi wong kang anduweni sanak utawa hubungan kekeluargaan. Yang dimaksud kerabat itu orang yang mempunyai hubungan keluarga atau persaudaraan, yang masih mempunyai hubungan darah, sedarah daging atau sanak famili. Wakot amarolan teman-teman perintah sinten Allahu Gusti Allah biwaslir rahimi kelawan nyambung sana wanahalan nyegah utawa nglarang sinten Allah angkot iha saking megot ing rahim. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk selalu menjaga atau menyambung tali persaudaraan, tali silaturahim, ya. Dan Allah juga menyegah atau melarang terputusnya tali silaturahim atau tali persaudaraan. Kekerabatannya itu terputus, itu Allah melarangnya. Qala dawu sinten annabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi. Yaqulu dawuh sinten Allahu Gusti Allah taala hale moho luhur sinten Gusti Allah. Ini termasuk hadis qudsi. Karena yang berkata itu Allah dan yang menyampaikan itu Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-Rahmanu wa hadhir rahimu istaqaqtu laha isman min ismin. Ana utawi ingsun Gusti Allah, ana utawi ingsun Gusti Allah iku Ar-Rahmanu zat kang welas asih, wa hadhir rahimu utawi iki rahim iku istaqaqtu wis ngalap sapa ingsun laha maring hadhir rahim isman ing aran min ismin saking jeneng ingsun. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya ana ar-Rahman, saya adalah zat yang Rahman, yang menyayangi, zat yang mengasihani. Dan kata ar-Rahim, kata sana atau hubungan kekeluargaan itu diambil dari nama saya, diambil dari asma saya yaitu Rahman. Jadi asal katanya Ar-Rahim itu diambil dari asma Allah yaitu Ar-Rahman. Fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, lam fi'ilnya sama. Fa fi'ilnya ro, ain fi'ilnya ha, lam fi'ilnya mim. Rahim, Rahman, sama. Makanya kedudukan daripada Rahim ini, kedudukan untuk menjaga tali silaturahim itu sangatlah tinggi, sangatlah kuat. Karena kata Rahim itu yang ada di sini, kata Rahim ini diambil dari kata Ar-Rahman, dari asmanya Allah. Paman mongko utawi sapane wong iku wasolaha gelem nyambung sapa man ing Rahim, wasaltuhu mongko bakal nyambung sapa ingsun ing man. Waman utawi sapane wong iku koto aha megot sapa man ing Rahim, batatuhu mongko bakal megot sapa ingsun ing man. Kata Allah, barang siapa yang menyambung tali persaudaraan, yang menyambung tali silaturahim, maka dia akan menyambung denganku. Dan barang siapa yang memutus tali silaturahim, yang memutus tali persaudaraan, maka ia terputus denganku. Kata Allah seperti itu. Maksudnya nyambung itu gimana? Ya, nyambung kasih sayangnya, akan dikasih sayangi oleh Allah, nyambung rezekinya,
nyambung barokahnya ya. Jadi kalau kita selalu mempererat tali silaturahim, itu kita akan nyambung dengan Allah. Akan tetapi sebaliknya kalau kita memutuskan tali silaturahim atau tali persaudaraan, kita akan terputus dengan Allah, terputus rezekinya, terputus kasih sayangnya, hidupnya tidak barokah. Walihada mongko krono arahe amarallahu biwasdir rahim yang bagi siyugyo lil insani kedua menungso apa muraatu hukukihim ngrekso ing pira-pira hake akorib wal qiyamu lan jumenengi biha lawan hukukihim. Sebaiknya dan seharusnya bagi kita semua untuk selalu menjaga hak-hak kerabat kita, untuk selalu memenuhi hak kerabat kita. Fala yu'di mongko aja nglarakake sapa insan ahadan ing wong suwiji minhum saking akorib bifi'lin kelawan penggawean atau sikap ya, atau sikap wala kaulin lan ora kelawan ucapan, dan janganlah kita menyakiti salah satu dari saudara kita, dari kerabat kita, baik itu dengan sikap ataupun dengan ucapan ya. Intinya jangan menyakiti kerabat kita, apalagi menyakitinya dengan ucapan. Kalau menyakiti dengan sikap atau dengan perilaku itu mungkin sebentar saja bisa sembuh. Tapi kalau menyakitinya itu dengan ucapan, itu sangat sulit untuk sembuh. Karena yang terluka bukan fisik atau badan kita, kan tetapi hati. Kalau kita itu menyakitinya dengan ucapan. Ya, makanya jangan menyakiti kerabat atau saudara-saudara kita. Wa ayatawaddu alan yentu andap asur sapa insan lahu maring akorib, dan hendaknya kita bertawadu kepada kerabat-kerabat kita. Wa an yatahammala lan yento nyabar-nyabarake sopo insan adahum ing pilarane akorib walau tawatolu senajan ngelewati atau mencampuri sopo akorib alaihi ingatase insan. Dan kita hendaknya selalu bersabar saat disakiti oleh kerabat-kerabat kita, disakiti oleh saudara-saudara kita. Walaupun kerabat kita itu selalu ikut campur dengan urusan kita, kita harus selalu bersabar, tetap bersabar walaupun disakiti oleh kerabat-kerabat kita. Dikisahkan ada seorang sahabat sowan kepada Nabi, mendatangi Nabi. Sahabat berkata, wahai Nabi, saya sudah berbuat baik terhadap kerabat-kerabat saya, akan tetapi kenapa saya selalu diperlakukan tidak baik, selalu dijahati oleh kerabat-kerabat saya? Nabi menjawab, apa yang kau lakukan itu sama saja dengan memasukkan pasir panas kepada mulut mereka. Maksudnya gimana? Maksud dawuh Nabi ini, sudah tidak usah dibalas, karena apa-apa yang mereka lakukan itu akan kembali kepada mereka sendiri. Kalau kerabat kita berbuat buruk kepada kita, kita tidak usah membalasnya, biar Allah saja yang membalasnya. Wa ayas alalan yen to takon sapa insan aman saking wong ya ribu kang ora ono sapa man minhum saking akorib, dan hendaknya kita menanyakan kerabat-kerabat kita yang tidak kelihatan. Umpamanya si A atau si B sudah nggak kelihatan beberapa hari, kita tanyakan, si ini kemana ya gitu. Kalau sakit ya dijenguk, atau dia sedang bepergian, kita tanyakan, si ini kemana kok nggak kelihatan, sudah beberapa hari nggak kelihatan, gimana kabarnya gitu. Kita tanyakan sebagai kerabat yang baik. Wa yusaidahum lan yento nulungi sopo insan ing akorib fil husuli ing dalam ngasilake
ala ma'aribihim ing atase pira-pira kebutuhane akorib ida kodaro ari kalane kuwasa sapa insan. Dan kita harus menolong kalau ada kerabat kita yang sedang ada hajat. Contoh, ada kerabat kita mau hajatan atau mau hitanan atau ingin mengadakan acara apa, kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Entah itu membantu dengan pikiran, entah itu membantu dengan tenaga. Syukur-syukur kita bisa membantu dengan materi. Umpama ada kerabat kita yang kurang mampu, kita bantu. Kalau tidak bisa dengan pikiran, kalau tidak bisa dengan tenaga, seumpamanya kita sibuk, kita bantu dengan materi. Lebih baik kita apalagi kalau membantunya itu dengan ketiga-tiganya. Kita membantu dengan tenaga, membantu dengan pikiran, dan membantu dengan materi. Intinya kalau ada kerabat kita yang sedang memiliki hajat, kita bantu, kita tolong, ya. Kita tolongin lah sesuai kemampuan kita. Wa ayyamna lan yanto nyegah sapa insan anhum saking akorib ad-dororo ing kemelaratan utawa bahaya. Matam kana ing dalem kapan-kapan kongan opo ayam naa mata amkana ing dalem kapan-kapan kongang opo ayam naa. Dan di saat kerabat kita ingin terkena mara bahaya, kita harus mencegahnya. Jadi yang selanjutnya ini kita harus mencegah kerabat-kerabat kita dari mara bahaya. Itu juga dalam catatan sesuai dengan kemampuan kita. Di saat kita mampu, ya. Wa in kanu senajan ono sopo akorib iku ghairu muhtajin ora butuh ila syai'in maring suwiji-wiji min zalika saking mengkono-mengkono ayyusa'idahum ila akhir min zalika saking mengkono-mengkono ayyusa'idahum ila akhir. Namun jika kerabat kita sama sekali tidak membutuhkan pertolongan kita, tidak sama sekali membutuhkan apa yang kita ingin berikan, maksudnya misal ada kerabat kita yang sudah mampu dalam segi apapun, orang punya lah, jadi kan mereka tidak membutuhkan pertolongan kita, tidak membutuhkan bantuan kita. Itu apa yang harus kita lakukan? Fa'alaihi mongko iku wajib ing atase insan ayyata'ahadahum utawi yento nemen-nemeni utawa nejo sapa insan ing akorib biziarati kelawan berkunjung. Jadi kewajiban kita, walaupun kerabat kita itu tidak membutuhkan bantuan kita, tidak membutuhkan pertolongan kita, kita itu tetap wajib memperhatikan mereka. Lebih baik lagi jika kita berkunjung kepada mereka. Kalau sekarang kan sudah zamannya teknologi, ada HP. Kalau semisalkan jarak jauh, kita tanyakan kabarnya. Kalau semisal di sana sedang sibuk, sedang ada acara, bagaimana acaranya, lancar atau tidak. Syukur-syukur kita bisa berkunjung ke tempat mereka, ke tempat kerabat-kerabat kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.